Tidak semua toko yang buka di malam hari benar-benar melayani manusia. Di sebuah desa yang jarang disebut di peta, ada satu toko kelontong tua yang seharusnya sudah lama tutup. Bangunannya lapuk, catnya mengelupas, dan papan namanya hampir tidak bisa dibaca. Tidak ada yang berani mendekat saat siang hari, apalagi malam. Tapi anehnya, setiap lewat tengah malam, lampunya selalu menyala. Warga sekitar punya satu aturan sederhana. Kalau melihat toko itu terbuka, jangan pernah masuk. Bukan karena tidak boleh, tapi karena hampir tidak ada yang kembali dengan keadaan yang sama. Beberapa orang bilang mereka hanya membeli barang biasa, mie instan, air minum, atau sekadar rokok. Namun setelah itu, sesuatu mulai berubah. Barang-barang di rumah mereka hilang tanpa jejak. Waktu terasa berjalan lebih cepat, dan yang paling mengerikan, mereka selalu merasa harus kembali ke toko itu, seolah ada yang memanggil, seolah ada yang belum selesai. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan itu terjadi. Tidak ada yang berani mencari tahu, karena satu hal yang pasti, setiap orang yang pernah masuk ke dalam toko itu, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Dan jika suatu malam kamu melewati jalan sepi, lalu melihat sebuah toko kecil dengan pintu terbuka sedikit dan lampu redup yang seakan menunggumu, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin kamu sudah dipanggil untuk masuk. Di ujung jalan desa yang mulai dilupakan orang, berdiri sebuah toko kelontong tua yang tampak biasa saja. Catnya mengelupas, papan namanya nyaris tak terbaca, dan lampu di terasnya selalu menyala redup. Bahkan saat siang hari, warga sekitar menyebutnya toko sinar rezeki. Meski tak ada yang benar tahu siapa pemiliknya sekarang. Arga baru saja pindah ke desa itu karena pekerjaan. Sebagai pendatang, ia tak terlalu memedulikan cerita-cerita aneh yang beredar. Baginya, toko kelontong itu justru sangat membantu, karena buka hampir 24 jam. Setiap kali ia pulang larut, lampu toko itu tetap menyala, seolah menunggunya. Malam itu, sekitar pukul 11, Arga memutuskan membeli mie instan. Jalanan sepi, hanya suara angin yang menyapu dedaunan. Saat ia mendekat, pintu toko terbuka sedikit, seakan sudah tahu ia akan datang. Di dalam, rak-rak penuh barang tampak rapi, tapi berdebu. Tidak ada suara kasir, tidak ada musik, hanya sunyi yang terasa terlalu dalam. Di balik meja, seorang wanita tua duduk diam. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah Arga tanpa berkedip. "Beli apa?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Arga menunjuk mie instan dan sebotol air. Ia mencoba tersenyum, tapi suasana membuat tenggorokannya terasa kering. Saat membayar, wanita itu tidak menghitung uangnya. Ia hanya memasukkannya ke laci dan berkata, "Kembalian nanti saja." Arga bingung, tapi tidak berani bertanya. Saat berbalik hendak pergi, ia merasa ada yang aneh. Rak di sebelah kanan, yang tadi penuh sabun, kini berisi deretan botol minyak tanah tua. Ia yakin sekali tadi tidak seperti itu. Ia mempercepat langkah keluar. Begitu sampai di jalan, ia menoleh ke belakang. Pintu toko tertutup rapat, lampunya mati. Padahal ia baru saja keluar beberapa detik yang lalu. Keesokan paginya, Arga menceritakan hal itu pada seorang warga. Wajah orang itu langsung berubah pucat. "Itu toko sudah tutup sejak 5 tahun lalu," katanya pelan. "Pemiliknya meninggal di dalam, dan sejak itu tidak ada yang berani buka lagi." Arga tertawa kaku, menganggap itu hanya lelucon. Namun malam berikutnya, saat ia melewati jalan yang sama, lampu toko itu kembali menyala, dan pintunya terbuka sedikit. Arga mencoba mengabaikan apa yang ia lihat malam sebelumnya, tetapi rasa penasaran justru semakin mengganggu pikirannya. Siang hari, ia kembali ke lokasi toko itu. Jalanan tampak normal, bahkan terlalu sepi. Bangunan toko berdiri sama seperti yang ia ingat, namun kali ini pintunya terkunci rapat dan dipenuhi sarang laba-laba. Kaca jendelanya kusam, seperti tidak pernah disentuh bertahun-tahun. Ia mendekat perlahan. Di pintu tergantung papan kecil bertuliskan tutup. Catnya sudah pudar, hampir tidak terbaca. Arga menyentuh gagang pintu,
dingin dan kaku. Tidak mungkin semalam ia bisa masuk dengan mudah, pikirnya. Seorang ibu tua yang lewat menghentikan langkahnya saat melihat Arga berdiri di depan toko itu. Tatapannya penuh peringatan. "Kamu pendatang ya?" katanya pelan. Arga mengangguk, lalu bertanya, apakah toko itu benar-benar sudah lama tutup? Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu toko beberapa detik, lalu berkata bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar kosong. Dulu yang punya seorang janda, katanya, meninggal mendadak di dalam toko. Sejak itu, beberapa orang mengaku masih bisa belanja di sana, tapi yang kembali biasanya berubah. Arga mengernyit. Berubah? Bagaimana? Ibu itu tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menyuruh Arga untuk tidak datang lagi, terutama saat malam. Malamnya, Arga mencoba menahan diri. Ia menutup pintu rumah lebih awal dan mematikan lampu. Namun, sekitar pukul 11, perutnya tiba-tiba terasa lapar. Ia membuka lemari, tapi tidak ada makanan tersisa. Yang aneh, di atas meja dapur, ia melihat mie instan yang ia beli semalam. Bungkusnya sudah terbuka, padahal ia yakin belum sempat memakannya. Perlahan, ia mendekat. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di dalam bungkus itu, mie yang seharusnya kering tampak lembab, seolah sudah pernah dimasak, lalu dikeringkan kembali. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan dari arah pintu depan. Arga membeku. Ia tidak merasa mengundang siapapun. Ketukan itu datang lagi, lebih lambat, seakan menunggu jawaban. Dengan langkah ragu, Arga mendekat ke pintu. Ia mengintip dari celah kecil di jendela. Seorang wanita tua berdiri di luar. Wajahnya sama seperti yang ia lihat di toko, dan di tangannya ia membawa kantong belanja. Perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Kembalianmu belum diambil," katanya pelan. Arga tidak pernah memberi alamat rumahnya, namun wanita itu berdiri tepat di depan pintunya. Arga berdiri kaku di balik pintu. Napasnya tertahan saat melihat sosok wanita tua itu masih menunggu di luar. Kantong belanja di tangannya tampak berat, seolah berisi lebih dari sekadar kembalian. Senyumnya tidak berubah, tipis dan dingin, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Arga tidak membuka pintu. Ia mundur perlahan, mencoba menjauh tanpa menimbulkan suara. Namun ketukan itu kembali terdengar, lebih pelan, lebih sabar, seakan tahu bahwa Arga masih di dalam. "Kembalian harus diambil malam ini," katanya lagi. Suara itu tidak lagi terdengar dari luar, seolah berada tepat di dekat telinganya. Arga langsung menoleh. Ruangan di belakangnya kosong, tidak ada siapapun, tapi udara mendadak terasa dingin dan berat. Ia bisa merasakan sesuatu bergerak pelan di dalam rumahnya. Meski matanya tidak menangkap apa-apa, dengan gemetar, Arga memberanikan diri mengintip lagi dari jendela. Halaman depan kosong. Wanita itu sudah tidak ada. Namun, kantong belanja kini tergeletak tepat di depan pintu. Arga menatapnya lama. Nalurinya menyuruh menjauh, tetapi rasa penasaran justru mendorongnya membuka pintu sedikit. Ia meraih kantong itu dengan cepat, lalu menutup pintu kembali. Tangannya gemetar saat membuka isi kantong. Di dalamnya bukan uang kembalian, melainkan beberapa barang lama yang tidak pernah ia beli. Sebungkus gula dengan kemasan usang, kaleng susu berkarat, dan sebuah buku kecil yang sampulnya sudah robek. Saat ia membuka buku itu, halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan. Nama, puluhan nama tertulis, berderet. Beberapa dicoret dengan tinta hitam pekat. Arga menelan ludah saat menemukan satu nama yang belum dicoret. Namanya sendiri. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Dari arah dapur, terdengar langkah pelan menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa mengangkat kaki. Arga menoleh perlahan. Di ambang pintu dapur, sosok wanita tua itu kini berdiri. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya tampak lebih dalam dan kosong. "Kembalian itu bukan untuk disimpan," katanya pelan. Suaranya kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan penuh tekanan. "Itu tanda kalau kamu sudah jadi pelanggan tetap." Langkahnya maju satu persatu, memasuki ruang tamu, dan Arga
baru menyadari satu hal yang membuat tubuhnya membeku. Bayangan wanita itu tidak terlihat di lantai, seolah ia tidak sepenuhnya ada di dunia yang sama. Tubuh Arga terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Ia tidak bisa mundur, tidak bisa berteriak. Wanita tua itu terus melangkah mendekat, perlahan, namun pasti, seperti tidak tergesa, tetapi tidak bisa dihentikan. Buku kecil itu masih terbuka di tangannya. Nama-namanya seakan bergerak samar di permukaan kertas, seperti tinta yang belum benar-benar kering. Arga mencoba menutupnya, tetapi jarinya terasa kaku. "Simpan baik-baik," katanya pelan. "Kalau hilang, kamu yang akan diganti." Arga akhirnya berhasil menjatuhkan buku itu ke lantai. Nafasnya memburu. Saat ia berkedip, wanita tua itu sudah tidak ada di depan matanya. Ruang tamu kembali kosong, namun dinginnya masih tertinggal. Dengan ragu, Arga menunduk dan mengambil buku itu lagi. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Satu nama baru muncul di halaman terakhir. Nama seorang warga desa yang ia temui pagi tadi. Nama itu perlahan tercoret dengan sendirinya. Tangan Arga gemetar. Ia membuka pintu rumah dan berlari keluar tanpa berpikir panjang. Malam masih pekat, tetapi ia nekat menuju rumah warga yang tadi berbicara dengannya. Saat ia sampai, suasana di sana sudah ramai. Beberapa orang berkumpul dengan wajah tegang. Arga menghentikan langkahnya. "Seseorang meninggal malam ini," bisik seorang pria mendadak tanpa sebab jelas. Arga merasa perutnya kosong. Ia tidak perlu bertanya siapa yang meninggal. Ia sudah tahu jawabannya. Perlahan ia membuka buku itu lagi. Nama yang tadi tercoret kini benar-benar hilang, seolah tidak pernah ada. Di halaman berikutnya, ruang kosong tersisa satu baris, dan tinta samar mulai membentuk huruf baru. Arga langsung menutup buku itu dengan keras. Ia mundur beberapa langkah, mencoba mengatur napasnya. Kepalanya penuh dengan satu pertanyaan yang terus berputar. Apakah semua nama di dalam buku itu adalah orang-orang yang pernah datang ke toko itu? Dan apakah setiap yang tercoret berarti satu nyawa telah diambil? Saat ia kembali menatap rumah warga itu, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di ujung jalan yang gelap, lampu toko kelontong itu menyala lagi, lebih terang dari sebelumnya. Pintunya terbuka lebar, dan di dalamnya bayangan seseorang tampak berdiri di balik meja kasir, menunggu. Seolah toko itu tahu Arga akan kembali, dan kali ini ia tidak datang sebagai pembeli biasa. Arga tidak langsung pulang. Kakinya terasa bergerak sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lampu toko di ujung jalan itu menyala lebih terang dari sebelumnya, seakan memanggilnya dengan cara yang tidak bisa ia tolak. Ia mencoba menahan diri, tetapi bayangan buku kecil itu terus muncul di pikirannya. Nama yang muncul, lalu tercoret, dan kematian yang terjadi tidak lama setelahnya. Semua terasa terlalu nyata untuk dianggap kebetulan. Langkahnya akhirnya berhenti tepat di depan toko. Pintu yang tadi terbuka kini tampak lebih lebar, memperlihatkan isi toko yang samar. Rak-rak yang dulu terlihat berdebu kini tampak lebih rapi, seolah baru saja dibersihkan. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan malam di luar. Arga masuk perlahan. Tidak ada suara apapun. Bahkan langkah kakinya sendiri terasa seperti tertelan oleh ruangan itu. Di balik meja kasir, wanita tua itu sudah berdiri menunggunya. "Kamu datang lagi," katanya pelan. Kali ini suaranya terdengar lebih berat, seperti mengandung sesuatu yang tidak terlihat. Arga tidak menjawab. Ia hanya menggenggam buku kecil di tangannya lebih erat. "Apa ini?" tanyanya. Akhirnya dengan suara serak, wanita itu tersenyum tipis. Matanya tidak menunjukkan emosi. "Itu daftar pelanggan yang sudah membeli dan yang akan membayar." Arga menggeleng pelan. Ia merasa ada yang salah dengan setiap kata yang diucapkan wanita itu. "Saya tidak membeli apa-apa selain mie," katanya. Wanita itu tertawa kecil,
pelan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk Arga berdiri. Semua yang masuk ke sini selalu membeli. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Arga mundur satu langkah. Ia mulai menyadari bahwa yang dimaksud bukan barang biasa. Harga di sini tidak pernah ditulis lanjut wanita itu, tapi semua orang pasti membayar. Tiba-tiba, rak di sebelah Arga berubah. Barang-barang yang tersusun rapi kini berganti menjadi benda-benda asing. Foto-foto lama, pakaian usang, dan beberapa benda pribadi yang tampak seperti milik seseorang. Arga melihat sebuah jam tangan. Itu miliknya. Ia yakin sekali jam itu hilang beberapa hari lalu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah wanita tua itu. Apa yang sudah saya bayar? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah buku kecil di tangan Arga. Coba lihat halaman pertama. Dengan tangan gemetar, Arga membuka buku itu. Di halaman paling depan ada satu tulisan yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Tanggal pertama kali ia datang ke toko itu. Di bawahnya ada catatan kecil. 1. Kunjungan. 1. Ikatan. Arga menelan ludah. Ia baru datang 2 kali. Namun sesuatu mengatakan bahwa ikatan itu sudah dimulai sejak langkah pertama ia masuk ke dalam toko, dan tidak ada cara mudah untuk keluar darinya. Arga menatap halaman pertama itu lebih lama dari yang seharusnya. Tulisan yang tampak sederhana justru terasa seperti peringatan yang terlambat. Ia pahami. 1 kunjungan. 1 ikatan. Kata-kata itu seolah hidup, menekan pikirannya dari dalam. Ia menutup buku itu dengan cepat dan mengangkat pandangannya. Wanita tua di balik meja kasir masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak, tidak berkedip. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang sulit dibaca. Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya? Tanya Arga. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh ke arah rak-rak di sekeliling toko. Perlahan, satu persatu barang di sana mulai berubah lagi. Bukan lagi sekadar benda asing, tetapi potongan-potongan kehidupan. Ada foto keluarga yang tampak bahagia, lalu berubah kusam dan robek. Ada sepatu anak kecil yang berubah menjadi kotor dan usang. Ada dompet yang terbuka, memperlihatkan kartu identitas seseorang yang wajahnya memudar. Barang-barang itu bukan milik toko, melainkan milik orang-orang yang pernah datang. Setiap yang datang meninggalkan sesuatu, katanya pelan, dan setiap yang pergi membawa sesuatu yang lain. Arga mengernyit. Ia mencoba memahami, tetapi semakin dipikirkan, semuanya justru terasa semakin gelap. Apa maksudnya? Wanita itu kembali menatapnya. Kamu tidak sadar apa yang kamu bawa pulang? Arga terdiam. Pikirannya langsung melayang ke mie instan yang sudah terbuka. Kerasa lapar yang datang tiba-tiba ke kantong belanja yang muncul di depan pintunya. Tanpa ia minta, ia menelan ludah. Apa yang saya bawa? Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk tepat ke dada Arga. Bukan barang. Arga merasakan dadanya sesak. Seketika, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sesuatu yang bukan miliknya. Itu yang membuatmu kembali. Itu yang membuat namamu muncul di daftar. Arga mundur 1 langkah. Ia bisa merasakan detak jantungnya tidak teratur. Setiap napas terasa lebih berat dari sebelumnya. Kalau saya berhenti datang, apakah ini akan selesai? Wanita tua itu menggeleng pelan. Sekali terikat, kamu akan selalu kembali atau digantikan. Tiba-tiba, lampu toko meredup. Suasana berubah lebih dingin. Dari sudut ruangan, bayangan-bayangan mulai terlihat bergerak pelan. Bukan bayangan biasa. Mereka memiliki bentuk samar seperti manusia. Beberapa berdiri diam, beberapa tampak seperti berjalan tanpa arah. Arga menatap mereka dengan ngeri. Itu siapa? Wanita tua itu menjawab tanpa ragu. Pelanggan lama, yang tidak sempat menyelesaikan pembayaran. Arga menggenggam buku itu semakin erat. Ia mulai menyadari bahwa toko ini bukan sekadar tempat jual beli. Ini adalah tempat di mana sesuatu ditukar, dan yang ditukar bukan sesuatu yang bisa ia lihat dengan mudah. Saat ia menoleh kembali ke arah rak, ia melihat sesuatu yang membuatnya benar-benar membeku. Di antara barang-barang lama itu,
ada sebuah foto dirinya diambil entah kapan, dan di foto itu ia berdiri di dalam toko ini sendirian dengan wajah kosong, seperti orang yang sudah lama tidak pulang. Arga menatap foto itu tanpa berkedip. Ia yakin tidak pernah ada yang memotretnya di dalam toko itu. Namun wajah di foto tersebut jelas dirinya berdiri di antara rak-rak dengan ekspresi kosong yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tangannya gemetar saat mencoba mengambil foto itu dari rak. Begitu disentuh, udara di sekitarnya terasa berubah, lebih berat, lebih pekat, seolah waktu di dalam toko mulai bergerak dengan cara yang berbeda. "Ini kapan?" bisiknya pelan. Wanita tua itu tidak menjawab dari belakang meja. Suaranya justru terdengar dari sisi lain toko. "Di tempat ini, waktu tidak berjalan seperti di luar." Arga menoleh cepat. Wanita itu kini berdiri di dekat rak tempat ia mengambil foto tadi. Jarak mereka berubah tanpa ia sadari. "Apa maksudnya?" tanya Arga. Wanita itu menatap foto di tangan Arga. Beberapa datang dan pergi dalam satu malam. Beberapa tinggal lebih lama. Dan beberapa tidak pernah benar-benar keluar. Arga merasa tenggorokannya kering. Ia mencoba mengingat sejak kapan ia pertama kali datang ke toko itu. Rasanya baru beberapa hari, namun pikirannya mulai kabur. Seperti ada bagian yang hilang. Ia merogoh sakunya, mencari ponsel. Saat layar menyala, napasnya tertahan. Tanggal di layar menunjukkan hari yang berbeda. Bukan beberapa hari sejak ia datang, melainkan sudah lebih dari 2 minggu. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ia tidak merasa waktu berjalan selama itu. Semua terasa seperti baru terjadi kemarin. Wanita tua itu tersenyum tipis lagi. "Kamu sudah datang lebih sering dari yang kamu ingat. Setiap kali kamu lupa, kamu kembali lagi." Arga menggeleng keras. Ia mencoba menolak kenyataan itu. "Tidak, saya ingat semuanya." Wanita itu mendekat satu langkah. "Kalau begitu, kenapa ada barangmu lebih dari satu di sini?" Arga terdiam. Ia menoleh ke rak lagi. Kini ia melihat lebih banyak benda yang terasa familiar. Bukan hanya jam tangan, ada jaketnya, ada buku catatannya, bahkan ada kunci rumahnya yang ia kira hilang. Semua tersusun rapi, seperti barang dagangan. Jantungnya berdegup semakin cepat. Setiap kunjungan meninggalkan jejak lanjut wanita itu, dan setiap jejak membuatmu lebih mudah kembali. Arga menggenggam foto itu lebih erat. Ia merasa sesuatu sedang mencoba menariknya lebih dalam. Bukan secara fisik, tetapi dari dalam pikirannya sendiri. "Kalau saya keluar sekarang," katanya pelan, "apakah saya bisa berhenti?" Wanita tua itu menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tampak sedikit berubah. "Kamu bisa keluar," katanya. Tapi tidak semua yang keluar benar-benar pergi. Lampu toko kembali berkedip. Bayangan-bayangan di sudut ruangan tampak semakin jelas. Beberapa di antaranya kini menghadap ke arah Arga, seolah menyadari keberadaannya. Arga mundur perlahan menuju pintu. Namun saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Pantulannya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang, melainkan dirinya yang berdiri diam di dalam toko, menatap lurus ke depan, seolah sudah menjadi bagian dari tempat itu. Dan pantulan itu tidak mengikuti gerakannya. Arga menarik tangannya dari gagang pintu. Napasnya memburu saat menyadari pantulan di kaca itu tidak mengikuti setiap gerakannya. Sosok dirinya di dalam pantulan tetap berdiri diam, menatap lurus dengan wajah kosong yang semakin terasa asing. Ia mundur selangkah. Pantulan itu tetap tidak bergerak, seolah yang ada di dalam kaca bukan sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang lain yang sedang menggantikannya. Sedikit demi sedikit, wanita tua itu kembali berbicara dari belakangnya. "Kamu mulai melihatnya sekarang." Arga tidak berani menoleh. Matanya masih terpaku pada kaca. "Apa itu?" "Apa itu?" "Itu yang akan tinggal di sini. Kalau kamu memilih pergi." Jantung Arga berdegup keras. Ia mencoba memahami, tetapi setiap penjelasan justru membuat semuanya semakin kabur. "Kalau saya tetap di sini," wanita itu menjawab tanpa ragu, "maka yang di luar akan berjalan seperti kamu." Arga menoleh cepat. Wajahnya
tegang. Maksudmu? Wanita itu menatapnya dalam. Tidak semua orang yang pulang adalah orang yang sama. Beberapa hanya membawa bentuknya saja. Kata-kata itu terasa seperti pukulan. Arga kembali melihat pantulannya. Sosok di dalam kaca kini perlahan tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah ia buat. Tubuh Arga terasa dingin. Ia bisa merasakan sesuatu yang menarik dari dalam dadanya. Seperti ada bagian dari dirinya yang ingin keluar dan berpindah ke tempat lain. Ia membuka buku kecil itu dengan cepat. Halaman yang berisi namanya kini berubah. Di samping namanya muncul tulisan baru. Status belum selesai. Di bawahnya ada dua pilihan yang mulai terbentuk samar. Pergi atau tinggal. Tangan Arga gemetar. Ia menatap dua kata itu seperti menatap sesuatu yang akan menentukan segalanya. Apa yang terjadi kalau saya memilih, tanya Arga pelan. Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Pilihan itu bukan untukmu saja. Arga mengernyit. Apa maksudnya? Wanita itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah kaca. Untuk yang di sana juga. Arga menoleh lagi. Pantulannya kini bergerak perlahan, mengangkat tangan dan menyentuh permukaan kaca dari dalam, seolah mencoba keluar. Retakan kecil mulai muncul di permukaan kaca, menyebar perlahan seperti garis tipis yang hidup. Bayangan-bayangan di dalam toko mulai mendekat. Mereka tidak lagi diam. Wajah-wajah samar itu kini terlihat lebih jelas, penuh kekosongan, penuh penantian. Arga mundur hingga punggungnya hampir menyentuh rak. Ia menyadari satu hal yang membuatnya semakin panik. Pilihan itu bukan sekadar keluar atau tinggal, melainkan menentukan siapa yang akan benar-benar menjadi dirinya dan siapa yang akan tertinggal di dalam toko ini. Saat retakan di kaca semakin melebar, pantulan itu tersenyum lebih lebar, dan untuk pertama kalinya Arga merasa bahwa yang ada di dalam sana lebih ingin keluar daripada dirinya sendiri. Ingin pergi. Retakan di kaca semakin melebar, menjalar seperti urat yang hidup. Arga tidak bisa lagi membedakan mana pantulan dan mana kenyataan. Sosok di dalam kaca kini bergerak lebih bebas, seolah batas antara dua dunia mulai melemah. Buku di tangan Arga terasa panas. Halaman dengan dua pilihan itu kini semakin jelas. Tulisan pergi dan tinggal tampak lebih tegas, seakan mendesaknya untuk segera menentukan. Bayangan-bayangan di dalam toko mulai mendekat perlahan. Wajah mereka kini lebih terlihat kosong, namun seperti memohon. Beberapa mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tetapi seperti ingin menyerahkan sesuatu yang tidak kasat mata. Arga mundur hingga tubuhnya menyentuh rak. Nafasnya tidak teratur. Ia menyadari bahwa waktu di tempat ini tidak akan menunggunya lebih lama. Kalau saya tidak memilih, katanya dengan suara gemetar. Wanita tua itu menatapnya tanpa ekspresi. Maka pilihan akan dibuatkan untukmu. Jawaban itu membuat Arga semakin panik. Ia melihat kembali ke arah kaca. Pantulannya kini sudah hampir keluar. Tangannya menembus retakan. Jari-jarinya terlihat nyata di sisi Arga berdiri. Senyum di wajahnya semakin lebar, penuh keyakinan. Arga merasakan sesuatu di dalam dirinya mulai tertarik keluar. Kenangan-kenangan singkat melintas di kepalanya. Hari pertama datang ke desa, malam pertama ke toko, wajah-wajah yang kini mungkin sudah tidak ada. Ia membuka buku itu lagi. Tangannya gemetar di atas halaman pilihan. Pergi atau tinggal. Namun sebelum ia sempat menyentuh salah satu kata, sesuatu berubah. Tulisan baru muncul di bawah namanya. Sudah ditukar. Arga membeku. Ia langsung menoleh ke kaca. Pantulan itu kini sudah berdiri di luar, tepat di hadapannya, dengan wajahnya, dengan tubuhnya, namun dengan mata yang kosong dan dingin. Arga mundur perlahan, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah tempat ini tidak lagi mengizinkannya bergerak bebas. Wanita tua itu melangkah mendekat. Pertukaran tidak selalu menunggu keputusan, katanya pelan. Kadang keputusan dibuat saat kamu pertama kali masuk. Arga menggeleng lemah. Ia mencoba meraih gagang pintu, tetapi tangannya menembusnya seperti kabut. Ia menoleh ke arah sosok di depannya. Dirinya sendiri
kini berdiri tegak, lalu berjalan melewati pintu, keluar dari toko, menuju dunia luar. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak bisa merasakan apapun dari tubuhnya sendiri. Ia menatap tangannya, mulai memudar perlahan, seperti bayangan yang tertinggal terlalu lama di tempat yang bukan miliknya lagi. Tubuh Arga semakin samar, seperti kabut yang perlahan terlepas dari bentuknya sendiri. Ia mencoba bergerak, tetapi setiap langkah terasa tidak menyentuh lantai. Dunia di sekelilingnya masih terlihat sama, namun ada jarak yang tak kasat mata antara dirinya dan segala sesuatu. Di luar pintu, sosok yang kini membawa wajahnya berjalan menjauh tanpa ragu. Langkahnya tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Tidak ada yang akan tahu bahwa yang keluar dari toko itu bukan lagi Arga yang sebenarnya. Arga ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia menoleh ke arah wanita tua itu. Kini wajahnya terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Bukan sekadar pucat, tetapi kosong, seperti seseorang yang telah lama kehilangan dirinya sendiri. "Selamat," katanya pelan. "Kamu sudah menyelesaikan transaksi." Arga menggeleng, meski ia sendiri tidak yakin apakah gerakannya terlihat. "Saya tidak pernah setuju." Wanita itu menatapnya dalam. "Semua yang masuk ke sini setuju saat mereka memilih untuk kembali." Kata-kata itu terasa menghantam kesadarannya. Semua kunjungan, semua rasa penasaran, semua langkah yang ia ambil sendiri telah mengikatnya lebih dalam dari yang ia sadari. Arga melihat ke sekeliling toko. Bayangan-bayangan yang tadi mendekat kini berdiri lebih tenang. Mereka tidak lagi mengulurkan tangan. Mereka hanya menatap Arga, seperti menyambut seseorang yang akhirnya menjadi bagian dari mereka. Buku kecil itu kini terjatuh dari tangannya. Halamannya terbuka sendiri. Nama Arga perlahan tercoret, namun tidak hilang. Tulisan baru muncul di sampingnya. "Penjaga berikutnya." Arga menatap tulisan itu dengan sisa kesadarannya. Ia ingin menolak, tetapi tubuhnya semakin menyatu dengan udara dingin di dalam toko. Wanita tua itu berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya, ia tampak lega. "Akhirnya," katanya pelan, "ada yang menggantikan." Perlahan, tubuhnya mulai memudar. Wajahnya berubah menjadi bayangan, lalu hilang, seperti tidak pernah ada. Tempat di balik meja kasir kini kosong. Namun, tidak lama, Arga merasakan dirinya tertarik ke arah itu. Tanpa bisa melawan, ia berdiri di balik meja. Tangannya yang samar kini mulai kembali terlihat, tetapi berbeda, lebih pucat, lebih dingin, lebih diam. Lampu toko menyala stabil. Rak-rak kembali rapi seperti semula. Dan di luar, malam tetap berjalan seperti biasa. Beberapa saat kemudian, langkah kaki terdengar mendekat dari kejauhan. Seseorang berhenti di depan toko. Pintu terbuka sedikit. Dan tanpa sadar, Arga tersenyum tipis, menunggu pelanggan berikutnya masuk. Sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar berubah di desa tersebut. Toko kelontong di ujung jalan masih terlihat seperti bangunan tua yang ditinggalkan. Di siang hari, pintunya tetap tertutup, berdebu, dan tampak tidak pernah disentuh siapapun. Warga yang lewat hanya akan mempercepat langkah, seolah sepakat untuk tidak lagi membicarakannya. Namun saat malam tiba, beberapa orang mulai menyadari sesuatu. Lampu toko itu kembali menyala. Tidak terang, tidak juga redup, tapi cukup untuk terlihat dari kejauhan, seperti isyarat halus bagi siapa saja yang sedang butuh sesuatu di waktu yang tidak seharusnya. Ada yang mengaku melihat sosok baru di dalam. Bukan lagi wanita tua, melainkan seorang pria muda, berdiri diam di balik meja kasir. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan senyumnya tipis, nyaris tidak terlihat. Beberapa pendatang yang tidak tahu cerita lama mulai datang ke sana. Mereka mengira itu hanya toko biasa yang kebetulan buka larut malam. Mereka masuk, membeli sesuatu, dan pulang tanpa merasa ada yang salah. Namun, beberapa hari kemudian, barang-barang mereka mulai hilang satu persatu. Waktu terasa lebih cepat dari yang seharusnya, dan tanpa sadar, mereka mulai kembali ke jalan yang sama, menuju toko itu lagi. Di dalam toko,
buku kecil itu kembali terbuka. Halaman baru mulai terisi. Nama demi nama muncul perlahan. Beberapa masih utuh, beberapa sudah tercoret. Di halaman paling akhir, satu nama baru saja selesai ditulis. Tinta hitamnya masih basah. Di balik meja kasir, Arga menutup buku itu perlahan. Matanya menatap ke arah pintu, seolah sudah tahu seseorang akan datang lagi malam ini. Di luar, langkah kaki mulai terdengar mendekat, dan lampu toko menyala sedikit lebih terang dari biasanya.